Ya Bapa, biarlah Tuhan, jika kami hidup kami memuliakan Engkau. Bila kami ada sampai hari ini, hidup kami menjadi pujian bagi Engkau, menjadi umat kesukaan setiap waktu dalam hidup kami. Bukan kuat gagah kami, oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kita senantiasa menuntun kami terus berjalan bersama dalam kebenaran. Mariakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi matamu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku telah memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih dari segala dalam kehidupan kami ya Bapa. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami Tuhan, diriku kepadamu. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi mataku tetap memandang-Mu ya Tuhan.
Siapa yang mampu tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, akan ku tetap menantikan yang tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sedang dibangun bagi berdiri dengan senang hati menyatakan ku hidup bagimu, hatiku telah menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku telah menatapmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berjemaat Tuhan nyatakan, kalau ku hidup bagimu, kalau ku hidup bagimu, hati kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Sungguh dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku telah menatapmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, terima syarat kemenangan dari aku punya
Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya, yang sanggup mempergenapi setiap permintaan kami, setiap keluh kesah kami. Tuhan, Engkau angkat daripada kami, Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan saat ini. Biar nyata kebenaran Allah di tengah-tengah kami, Tuhan, yang memimpin kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Biar lakukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang nyata dan nampak di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami yang ada semua di sini tempat ini boleh berkumpul bersama, memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, hadirat turun atas kami semua. Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami Tuhan, siap memberikan kekuatan baru kepada kami, siap meneguhkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami tahu satu perkara, bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mari buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdiri di tempat ini Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah atau dimanapun kami berada dalam masa-masa liburan ini. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji disembah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala apapun intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu, menghambat, menghalangi kami, menekan kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami minta para malaikat surgawi membelenggunya, menyeret, melemparkan ke dunia kegelapan tertaruh jurang maut. Tempat ini telah dipulihkan, tempat ini telah dibebaskan, tempat ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Kita lihat ayat 9, 10 dan 11. Filipi pasal 2 ayat 9, 10 dan 11. Ya, saya akan bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan, tekun mengerjakan firman hari demi hari. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di situ dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Coba kita lihat mulai dari ayat yang kelima dulu. Di situ dikatakan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan, di situ pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, jadi Tuhan mau pikiran dan perasaan kita yang terdapat apa? Juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, hari-hari ini saya dengar begitu banyak perdebatan di luar sana. Tetapi firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan untuk dikerjakan. Tahu dan kita kerjakan. Dan di sini, kenapa Tuhan mengirimkan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa sendiri? Karena apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah Bapa itu terputus. Nah, kita butuh seorang perantara, intercessor. Jadi ada seorang perantara yang bisa, kalau dalam perjanjian yang lama, imam yang akan menjadi perantara kita dengan Bapa. Jadi dosa kita bawa korban, kita persembahkan korban, Tuhan berkenan ke kita. Ya, dan di situ Dia menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Tetapi ketika Kristus lahir, ya, Yesus ada dalam dunia, Dia datang untuk menjadi perantara kita. Ketika Tuhan Yesus mati, Dia katakan apa di atas kayu salib? Semuanya sudah selesai, sudah benar. Berarti apa? Hubungan antara manusia dengan Bapa sudah selesai. Jadi yang kemarin terputus itu sekarang punya hubungan lagi. Kembali, jadi ketika kita datang kepada Bapa, kita tidak lagi melalui perantara yang lain, tetapi kita dalam nama Yesus. Begitu kita ngomong, Bapa terima kasih, kita panggil namanya, kita punya hubungan yang begitu akrab dengan Bapa. Amin. Amin. Nah, ini yang terjadi. Ya, kita hidup dalam kasih karunia. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kasih karunia. Hukum Taurat itu tidak dihapus, ya, tidak dihapus dari kita, tetap ada. Karena Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menggenapinya. Nah, ketika kita hidup dalam kasih karunia, berarti apa? Banyak orang mulai memperdebatkan, ya, tentang nama Yesus lah diperdebatkan, harus pakai nama asli, bahasa asli. Sama saja, ya, kita sudah melihat begitu banyak kita melayani pelepasan, dan ketika kita bilang nama Yesus, kita sebut nama Yesus, ini sebentar. Amin. Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik,
dalam dunia ini begitu banyak bahasa. Orang Batak punya bahasa berapa banyak? Sangat banyak. Ya, satu kampung, satu wilayah punya bahasa dengan logat tersendiri. Ya, kalau di Alor sana pulau yang kecil, tetapi ada ribuan bahasa. Satu desa punya bahasa tersendiri, punya logat tersendiri. Nah ini, kalau kita perhatikan baik-baik, jadi kita mengusir setan dengan bahasa yang kita mengerti. Ya, dengan bahasa yang kita mengerti. Begitu kita pakai bahasa itu, iblis gemetar. Dia menggoncangkan orang itu dan dia keluar. Nah itu yang terjadi kalau dalam pelayanan pelepas. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik dalam firman ini, berarti tidak ada sesuatu yang harus diperdebatkan di sana. Tetapi kita tahu firman, kita kerjakan firman, kita simpan firman itu di hati dan kita lakukan dalam setiap hari, sehingga kita terus melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah ini yang terjadi di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita arahkan mata kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita hanya terdapat dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kenapa Tuhan bilang kita mau mintanya? Kita minta kepada Bapa, terakhir kita bilang dalam nama Yesus. Karena Dia sebagai perantara bagi kita, hubungan kita sudah dipulihkan. Ketika kita bilang dalam nama Yesus, semuanya itu jadi. Amin. Amin. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan di situ lagi, di situ dikatakan bahwa perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan mengirimkan Kristus untuk datang pada dunia. Untuk apa? Menjadi manusia. Supaya apa? Dia punya darah, dia punya daging. Tuhan itu roh, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan semua penderitaan, apapun dia rasakan, yang manusia rasakan. Dan dia dikatakan bahwa 100% manusia dan 100% Allah. Dan dia harus menyelesaikan tugasnya untuk supaya diperdamaikan manusia dengan Allah, yang diperdamaikan kita dengan Allah. Makanya dia jadi perantara buat kita. Nah, di situ dikatakan dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, Tuhan telah Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, dia taat sampai mati. Hidup dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan, ya, dia harus mengorbankan diri dan dia harus mati supaya perdamaian dengan Bapa itu tercapai. Ya, hubungan kembali
kembali kita dengan Bapa itu dipulihkan. Itu yang Bapa mau. Berbagai macam cara, lewat berbagai macam cara, tapi tetap aja manusia ya begitu. Dikirim anaknya aja dibunuh juga. Ya, tetapi itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Nah, banyak orang sekarang menyalahkan, kalau kita perhatikan, menyalahkan Yudas. Sedikit-sedikit kalau kita salah, bilang ini Yudas ini. Tetapi jangan salah. Kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak akan pernah mati. Kalau Yesus tidak mati, berarti perdamaian manusia dengan Bapa tidak akan pernah. Itu yang terjadi. Semua orang punya salah. Petrus juga punya salah. Tetapi Petrus datang kembali kepada Tuhan. Yang salah Yudas bahwa apa? Dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia menyesal dan dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Petrus menyesal dan dia dipulihkan sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita salah. Berarti apa? Kita harus menyesal dan kita kembali kepada Tuhan. Bertobat. Karena apa? Hari-hari ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, hidup dalam masa yang lampau, mata ganti mata, gigi ganti gigi, berarti apa? Kita harus cunggil mata kita harus rontokkan gigi kita salah, tangan yang salah dipotong. Apa mau itu terjadi? Kan tidak. Tetapi apa? Tuhan datang supaya kita salah, kita hanya berteriak, Bapa ampuni saya. Tuhan akan ampuni. Amin. Amin. Nah, itu yang terjadi ketika kita berteriak, Tuhan tolong saya. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan sembuhkan kita. Padahal itu salah kita. Kesalahan ada di pihak kita, bukan kesalahan ada di pihak Tuhan. Tetapi apa? Tuhan tetap menolong kita. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Nah, Tuhan meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Kristus. Dan saat ini dia berada di mana? Ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Harus melalui Kristus baru dia dapat pengampunan. Amin. Dia diterima kembali, dia dipulihkan kembali. Harus melalui Kristus. Tuhan bilang, Sayalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ya, itu yang terjadi. Harus melalui Kristus. Kenapa? Darah yang ditumpahkan adalah darah perjanjian baru. Ya, darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Sehingga darah itu korban terakhir antara membuat apa? Pemulihan antara manusia dengan Allah. Kalau dulu zaman perjanjian lama, orang harus membawa korban. Ya, dia beli hewan, dia bawa ke bait. Ya, dia di situ akan disembelih, akan dipotong, dipersembahkan. Darahnya ditumpahkan di mezbah dan dibakar. Berapa banyak hewan yang harus disembelih? Ya,
baik itu burung, baik itu hewan lembu, sapi, kambing, domba, itu pun disembelih. Nah, berapa banyak yang harus kita keluarkan? Kalau kita mau hitung saat hari-hari ini, saya rasa itu sangat-sangat besar. Ya, kita harus setiap keluarga harus ada dalam rumah ada berapa orang? Ada 10 orang. Berarti ada 10 ekor yang harus kita bawa, mempersembahkan. Dengan dalam kehidupan kita yang model sekarang ini, kondisi yang hari-hari ini begitu sulit. Kira-kira satu domba harga berapa? Kali 10. Kalau satu domba 3 juta, kali 10 30 juta. Sekali persembahan 30 juta yang kita harus keluarkan. Nah, itu pun kalau diterima, Tuhan terima. Kalau salah, kita mesti ulang lagi. Nah, satu hari, satu minggu, satu bulan, berapa kali kita mempersembahkan korban? Kalau Ibu bisa hitung itu, berapa banyak dana yang harus kita keluarkan untuk membeli dan harus kita korbankan, dan sangat besar, sangat besar. Nah, ini yang Tuhan lihat bahwa hal ini sangat-sangat menyusahkan. Dia kirim anak untuk apa? Untuk memulihkan kembali manusia dengan Tuhan. Ketika Yesus ada, dan itu korban terakhir, darah perjanjian baru ditumpahkan untuk kita semua, supaya apa? Kita semua dipulihkan. Amin. Nah, kita semua dipulihkan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Nah, ketika kita sudah dipulihkan, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lalu, tetapi mulai terus melangkah maju bersama dia. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Di situ ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus lepas, lepas. Amin. Dan itu yang terjadi. Kita pakai nama Yesus dalam segala hal, Tuhan akan meluputkan kita dalam segala keadaan. Ketika kita berteriak Tuhan Yesus tolong, dalam nama Yesus, kita hanya sebut nama Yesus, Tuhan pulihkan kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan luputkan kita dari berbagai macam hal. Nah, ini kenapa? Karena Tuhan sebagai Yesus sebagai apa? Perantara, nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, coba perhatikan baik-baik. Nama Yesus itu nama yang luar biasa. Nama Yesus itu nama yang begitu ampuh, nama yang begitu luar biasa. Ya, di situ dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berarti apa? Tidak ada yang tersembunyi. Ya, di surga pun semua bertekuk lutut menyembah. Nah, di atas bumi pun demikian, di bawah bumi pun demikian. Ada kehidupan di bawah bumi. Iya, banyak makhluk hidup di bawah bumi ini terlalu banyak. Ada ular, ada cacing dan segala macam. Iya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini firman Tuhan berkata demikian. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan
Allah Bapa. Nah, perhatikan di situ, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia hanya mau kita menyembah kepada Kristus, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran. Kalau dulu ada 3, dalam mau masuk dalam bait Allah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada pelataran, ada halaman, ada ruang kudus, bahkan ruang maha kudus. Nah, di situ ada perbedaan. Tetapi sekarang kita bisa datang ketemu dengan Tuhan. Kita bisa datang, kita berteriak Bapa, kita berdoa Bapa. Begitu kita bilang Bapa, ada satu hubungan yang kembali dipulihkan. Itu yang terjadi. Di situ dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Luar biasa. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Tuhan mau semua lidah mengaku. Sampai saat ini belum semua lidah mengaku. Ya, belum semua lidah mengaku. Berarti apa? Tugas kita membuat apa? Semua lidah mengaku. Tugas kita, firman Allah berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Berarti apa? Kita harus pergi. Kemana? Saudara kita, teman kita, rekan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan kita. Amin. Nah, itu yang terjadi. Orang mau melihat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi orang ingin tahu hidup kita bagaimana. Kita menjadi satu hal yang luar biasa bagi orang-orang di sekeliling kita. Menjadi berkat buat mereka. Mungkin dengan perkataan kita, mungkin dengan uluran tangan kita, itu akan menjadi hal yang sangat-sangat ini buat mereka. Sangat membantu, sangat menolong mereka. Kita kasih mereka mengerti. Ceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar kepada mereka. Itu hal yang sangat luar biasa. Mereka mau terima dan tidak terima, ceritakan saja. Firman Allah berkata bahwa perkataan firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Apa yang kita taburkan, apa yang kita bicarakan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sampai kapanpun dia akan mengoyak orang itu. Firman itu akan mengejar orang itu sampai dia bertobat. Amin. Firman Allah berkata, satu orang bertobat, maka seisi rumah akan bertobat. Amin. Seisi rumah akan datang sama Tuhan. Saya mau cerita bagaimana awal-awal mula saya bertobat. Nah, begitu saya bertobat, saya cari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ketika papa saya tahu, dia datang, dan saya waktu itu masih kuliah, dia datang pasti dia cari ribut dengan saya. Bapak Ibu tahu saya tidak mau ribut, ini orang tua, kita ribut di rumah orang tak pantas, ya, di rumah keluarga tak pantas. Akhirnya Pak, begitu dia datang, saya pergi ke pasar belanja. Saya taksir dia udah pulang. Wah, ini udah 1 jam pasti dia udah pulang. Udah, saya balik ke rumah, bawa belanjaan. Ya, saya nggak mau ribut. Karena apa? Kita ribut dengan orang tua tidak bagus. Ya, apalagi kita sebagai anak. Saya nggak mau ribut. Saya tahu firman Tuhan dan saya tidak mau ribut. Akhirnya sudah begitu cukup lama.
Setiap kali dia datang ke Tuhan, pasti dia datang ke rumah, dia marah-marah, dia ceritakan semua kepada keluarga, dan dia cari pembenaran daripada keluarga. Dan keluarga-keluarga ini rupanya belum bertobat. Ada yang panggil saya datang hanya nasihatkan saya, tapi mereka nggak bisa bikin apa-apa. Itu iman saya, ya, itu keputusan saya. Saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu keputusan saya, bukan keputusan mereka. Saya tidak tergantung dengan mereka, tapi saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Nah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, cukup lama. Ketika dia sakit, dia kasih tahu kita, saya datang, saya ajak beberapa teman datang ke atap luar, kita doakan dia sembuh. Ketika dia sembuh, dia lihat bahwa dia benar-benar ketika didoakan dia sembuh. Wow, dia ajak satu keluarga besar bertobat. Papa, mama, adik-adik semua ikut. Dalam mereka minta dibaptis, langsung satu atap buah hebat. Kenapa hebat? Satu gereja lama mulai menyerang dengan berbagai macam cara, mulai dikucilkan dan segala macam. Dan di situ tahu, saya hanya bilang, tenang, gak usah pusing, melangkah terus bersama dengan Tuhan, karena dia lihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu hal yang luar biasa. Apalagi Tuhan pulihkan kita. Kita tidak bisa tahan. Kita tidak bisa tahan mulut kita untuk menceritakan kemana-mana, membagikan berkat itu kemana-mana. Amin. Amin. Kenapa? Ada dorongan yang sangat kuat dari hati kita untuk apa? Kita membagikan. Dan sampai hari ini, cukup lama dikucilkan. Orang ikut Tuhan, jangan pernah bilang ikut Tuhan itu enak. Tidak enak. Saya bilang tidak enak. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, dunia akan mengucilkan kita. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, dunia tidak suka dengan kita. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Semakin kita mendekat dengan kita, semakin dunia menyerang kita. Padahal ini sama-sama Kristen, ya, bukan sama-sama dengan orang yang beda jauh, tidak. Tetapi kita ini sama-sama Kristen. Tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Dia mulai menyerang dengan berbagai macam cara. Kalau Bapak Ibu alami hal itu, jangan kaget, tetapi bersyukur dan terus maju. Terus maju dan terus maju. Karena apa? Tuhan mau supaya iman kita tidak mandek di sini, tetapi terus semakin hari kita semakin naik pada level yang Tuhan mau. Amin. Dan itu yang harus terjadi dalam kekristenan. Ya, kita tidak tinggal diam, tetapi kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan, ada banyak hal yang Tuhan latih kita, ya, untuk kita maju terus. Kita yang dari dulu tidak tahu apa-apa, akhirnya kita bisa berperang. Kita dilatih untuk berperang. Umat Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir, mereka bukan prajurit. Perhatikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bukan prajurit, tetapi mereka adalah peternak dan petani. Mereka rata-rata petani dan peternak. Hanya tiap hari yang dipegang cangkul, ya, tiap hari yang menggembalakan kambing domba, bawa ke rumput yang banyak. Itu yang terjadi. Tetapi ketika di situ Tuhan pilih untuk apa? Untuk bisa berperang. Kalau mereka masih ada di Mesir,
Tuhan melatih mereka. Amin. Tuhan melatih mereka. Hidup yang begitu keras di padang gurun, Tuhan melatih mereka. Begitu pun dengan kita. Kita akan masuk ke padang gurun. Begitu di padang gurun tidak ada kehidupan. Ya, malam hari itu dia dinginnya luar biasa, siang hari dia panas luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dia dipimpin oleh tiang api dan tiang awan. Siang hari itu awan menutupi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan berjalan di padang gurun. Malam hari mereka dituntun dengan apa? Tiang api menghangatkan mereka. Orang yang keluar dari sana, dari pemeliharaan perlindungan Tuhan itu, dia akan menghadapi segala situasi yang buruk di luar sana. Nah, itu yang terjadi. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi umat Tuhan. Mereka begitu tahu begitu banyak hal. Mereka sudah mau lihat, ya mereka sudah makan roti yang turun dari surga, tetapi apa? Tetap mereka nggak percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Tetap percaya sama Tuhan. Kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita yang sudah merasakan begitu Tuhan tolong kita dalam berbagai macam hal, Tuhan mau supaya kita terus bersyukur dan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini tantangan kita hanya sedikit, ya. Kenapa? Tuhan mau kita naik pada level yang semakin tinggi, naik sampai level yang semakin tinggi, tingkat kesulitannya sangat sulit. Pelajaran kelas 1 SD gampang. Anak dari TK naik ke S1 SD ditanya, gimana? Gampang. Di kelas 2 pun demikian, di kelas 3 pun demikian. Kecil gitu. Dan itu luar biasa. Anak-anak dari kita kalau selesai mereka di kelas 3 nilainya pasti 100. Kenapa? Mereka dilatih, dipersiapkan dengan baik. Dan Tuhan mau pun kita pun demikian, sebagai anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk menghadapi segala situasi-situasi yang sukar sulit yang ada di depan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, apa yang akan terjadi dengan kita di depan sana. Kita lagi melangkah maju ke depan. Ya, umat Tuhan dilatih untuk menjadi prajurit. Karena apa? Mereka akan masuk di tanah perjanjian. Nah, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian ini, mereka harus melewati bangsa-bangsa yang ada di sekeliling. Mereka harus bisa tembus mengalahkan mereka dengan berbagai macam cara. Apa? Bukan dengan kayu, tidak, tetapi mereka dengan apa? Mereka dilatih sama Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam tempat yang Tuhan sediakan. Ya, jadi tidak gampang untuk masuk ke tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Ada perjuangan yang begitu luar biasa. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang mati-matian untuk masuk ke sana. Amin. Amin. Dan di situ Tuhan bilang, tetaplah kerjakan apa? Keselamatanmu dengan takut dan apa? Gentar. Jadi terus maju, lakukan itu. Tembus dan kita terobos. Banyak hal yang Tuhan siapkan buat kita. Dikatakan bahwa di sana ada susu dan madu, kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan, kehidupan yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan di sana. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita kalau kita tembus dalam perjalanan iman kita. Jadi kembali pada hidup kita, apakah kita mau tinggal tetap di sini atau kita mau melangkah maju bersama dengan Tuhan, terus meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Nah,
Kalau kita perhatikan baik-baik di situ dikatakan apa ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berarti apa? Semua harus bertekuk lutut hanya karena apa? Nama Yesus. Amin. Amin. Nah, berarti nama Yesus itu nama yang luar biasa. Kita bilang nama Yesus saja, kita sebut nama Yesus saja, itu sebentar. Nah, berarti apa? Iman kita yang harus setiap hari kita membuat iman kita semakin terus maju dan maju dan maju. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Ya, dan segala lidah mengaku mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini yang harus terjadi. Bagaimana kita membuat supaya segala lidah mengaku? Banyak orang belum mengenal Kristus. Ya, banyak orang belum mengenal Kristus. Jangan berkata bahwa di kota besar ini orang semua sudah mengenal Kristus. Belum. Masih banyak orang belum mengenal. Mereka pernah dengar, tapi kenal secara pribadi belum. Ya, mereka belum mengenal secara pribadi. Tuhan mau supaya apa? Kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Kita mengenal bukan sekedar kita dengar namanya, tetapi kita mengenal Dia secara pribadi. Hidup dalam mengenal Dia dengan segala hal yang luar biasa, dengan kebesaran. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena Dia tidak akan permalukan kita. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita menghadapi apapun juga, Tuhan kasih kita hikmat untuk kita bisa ngomong, bisa berbicara, bisa keluar dari situasi yang sukar yang sulit. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan berkata bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau punya otoritas yang luar biasa Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Firman Allah berkata bahwa nama Yesus adalah nama yang luar biasa.
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepada Engkau. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami semua Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi, glory bagi. Inilah kami Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami taruh dalam tangan kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, mulia nama-Mu. Kau layak terima segala pujian. Kau layak terima segala hormat. Kau layak terima segala kemuliaan. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Berikan kami kekuatan Bapa. Berikan kami semangat Bapa. Bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Terima kasih. Kami kembalikan segala puji. Kami kembalikan segala hormat. Kami kembalikan segala kemuliaan. Haleluya. Glory bagi mari kita angkat pujian itu. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk memulihkan. Dan
Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, kami berada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, baik itu dalam liburan, dalam perjalanan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Ambil alih dan berkati kami semua. Engkau berikan kami kekuatan baru dan semangat baru. Engkau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan setiap persembahan kita. Haleluya. Sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami datang kepada Engkau. Kami bawa setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami ini, boleh berguna bagi pekerjaan Engkau di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya.
Ada yang berulang tahun? Kakak adik. Oh. Kapan? Bulan Oh, bulan 5. sama kakak Marta 29. Oh, kakak Marta juga 29. Ibu Kade 25. Kakak Marta 29. Ada lagi? Mungkin yang terlewatkan? Kosnya tanggal berapa? Oh, bukan bulan ini Pak. Oke. Oh, bukan bulan ini juga. Haleluya. Iya. Ada lagi yang minggu depan itu tanggal berapa? 30. Ada yang keluar kota, pulang kampung. Banyak. Oh, nggak jadi keluar kota. Belum. Hah? Opung di sini. Oh, iya jadi di jalan. Luar biasa. Tommy, Tommy jangan lupa minggu depan. Iya. Sam nggak keluar kota. Oh, keluar juga. Haleluya. Kota dia luar negeri dia. Haleluya. Ini banyak kali liburan panjang. Hampir 3 minggu, hampir sebulan lah. Iya 3 minggu. 2-3 minggu. Lumayan panjang gitu. Dari awal puasa. Iya. Kalau kantor mulai dari besok ya, hari rumah aku sebenarnya udah libur. 26. Itu sekolah. 26 baru nanti ada yang 26, ada yang itu swasta, tapi yang pegawai negeri rata-rata sekolah negeri sudah libur lebih awal. Nah, ini luar biasa. Ready? Pulang? Oh, sekira Ready mau ke Jawa? Enggak. Haleluya. Haleluya. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada, kita mau doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biar boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Ibu Kade dan juga ada kakak Marta yang berulang tahun nanti tanggal 25 dan tanggal 29. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus. Apa saja yang dikerjakan yang membuat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Engkau tambahkan umur setahun lagi buat Ibu Kade dan juga kakak Marta. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih. Engkau terus memimpin mereka. Engkau terus menuntun mereka Tuhan. Apa dalam baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, dalam apa saja dalam kehidupan mereka hari demi hari, Engkau ada tetap bersama dengan mereka. Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang memberkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Keluarganya pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, dengan berbagai-bagai macam alasan, halangan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Mari Tuhan Engkau pimpin dan Engkau tuntun mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu dimanapun mereka berada, baik itu dalam negeri maupun perjalanan luar negeri. Kami serahkan dalam tangan-Mu.
Tuhan bersama-sama dengan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin dalam liburan ini ada yang berlibur nanti minggu-minggu di depan ini, Tuhan pimpin mereka, Tuhan tuntun mereka Tuhan. Kau jaga lindungi mereka seperti biji matamu. Ambil alih dan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Segala pekerjaan, segala urusan-urusan kami, semua yang kami lagi kerjakan hari-hari ini, terus Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua di dalam nama Yesus. Bangsa dan negara ini kami juga taruh dalam tangan kasih-Mu, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam mereka, kuasa mengalir atas mereka. Tuhan, Engkau pimpin dan berkati mereka dengan luar biasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih walaupun kami mendengar berbagai macam negara mengalami krisis-krisis yang hebat, tapi kami tahu satu perkara bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan melewati berbagai macam tantangan yang hebat, tantangan yang luar biasa, tapi kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami sehingga kami keluar dari berbagai macam kesulitan. Tuhan, terima kasih Bapa, karena kami tahu satu perkara, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.